Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas kembali tentang machine learning dengan topik konsep dan teknik data pre-processing. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu atau berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Data preprocessing. Data preprocessing ini sangat diperlukan dalam machine learning atau bisa juga digunakan di dalam data mining. Selanjutnya, mengapa data harus dilakukan pemrosesan awal atau data itu harus dilakukan preprocessing? Selanjutnya nanti kita akan lihat apa itu pembersihan data. Selanjutnya di dalam data preprocessing kita juga melakukan integrasi dan transformasi data. Selanjutnya kita juga bisa melakukan reduksi data. Dan yang terakhir adalah melakukan diskritisasi dan pembuatan konsep hierarki. Mengapa data itu diproses awal atau yang kita sebut dengan pre-processing? Seperti yang kita tahu bahwa data di dunia nyata saat ini itu bertambah setiap hari dan bahkan setiap detik secara eksponensial. Dan kebanyakan data itu masih dalam bentuk data yang kotor. Kenapa data itu kotor? Ciri-cirinya data kotor itu bisa kita lihat dari pertama itu adalah data yang tak lengkap. Di dalam sebuah database, kalau kita lihat, database itu terdiri dari atribut, di mana atribut itu dibagi menjadi dua, yaitu atribut kondisi dan atribut keputusan. Selanjutnya selain atribut, selanjutnya ada yang kita sebut dengan objek, ada yang disebut dengan instan. Dan isi dari atribut itu kita kenal dengan nilai-nilai atribut. Nah, penyebab dari data kotor, ciri-cirinya itu adalah data yang kotor itu bisa kita lihat dari data yang tidak lengkap. Data yang tidak lengkap itu bisa kita lihat dari nilai-nilai atributnya masih kurang. Jadi kalau di dalam database itu kita dalam sebuah kumpulan dataset dalam dataset kita lihat masih ada nilai-nilai atribut yang belum terisi atau yang masih kosong. Nah, ini kita sebut dengan salah satu contoh dari data tak lengkap. Atribut tertentu yang dipentingkan tidak disertakan. Artinya apa? Di dalam data set kita itu ada atribut yang perlu kita gunakan dalam pemrosesan tetapi tidak kita masukkan ke dalam database kita. Dan data tak lengkap itu juga bisa dilihat dari hanya memuat data agregasi. Selanjutnya data yang kotor, ciri-cirinya juga bisa kita lihat bahwa di dalam data itu ada noise. Noise di sini berarti di dalam database kita atau di dalam dataset kita masih ada error atau memuat outlier. Apa yang dikatakan outlier di sini? Outlier di sini dikatakan sebagai data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang lainnya. Misalnya, kita ingin membuat sebuah dataset himpunan data kelas 5A di mana data ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung indeks prestasi mahasiswa di semester 5. Nah, setelah kita cek data kita ternyata masih ada nama-nama mahasiswa yang bukan berada di kelas 5A. Nah, mahasiswa yang bukan di kelas 5A ini bisa dikatakan sebagai outlier atau penyimpangan. Oke, selanjutnya ciri-ciri data itu masih kotor itu adalah data itu masih ada yang kita sebut dengan tak konsisten. Jadi di sini memuat perbedaan dalam kode atau nama. Misalnya, pada saat kita melakukan pengumpulan data atau memasukkan data ke dalam dataset, dalam dataset yang pertama itu usia kita tulis dengan atributnya adalah E dengan nilai atributnya adalah 42. Di dataset yang lain kita tulis birthday dengan format hari, bulan dan tahun. Dalam bentuk pengkodean dia berbeda, selanjutnya dalam penamaan juga dia berbeda.
Atau misalnya di dalam dataset kita menyebutkan rating dari suatu urutan data atau rating dari suatu prestasi mahasiswa, kita tulis 1, 2, 3. Sementara di dataset yang lain, berarti kita tulis misalnya ratingnya adalah A, B, C, digunakan dengan menggunakan huruf. Nah, di sini bisa jadi data itu ya pada saat kita akan melakukan integrasi itu menjadi data yang tidak konsisten. Jadi karena datanya tidak konsisten. Dan tak konsistenan data juga bisa terjadi akibat perbedaan antara duplikasi record. Dan di sini data yang baik itu akan menghasilkan data mining yang lebih baik. Jadi data yang lebih baik akan menghasilkan data mining yang lebih baik. Artinya apa di sini? Data yang baik itu atau yang lebih baik itu berarti data yang lengkap, data yang tidak mengandung noise ya atau outlier, dan data yang konsisten. Data preprocessing yang membantu di dalam memperbaiki presisi dan kinerja data mining dan mencegah kesalahan di dalam data mining. Mengapa data itu kotor? Pertama, data itu kotor karena ketaklengkapan data. Datangnya dari nilai data yang tidak tersedia pada saat dikumpulkan. Misalnya, pada saat kita melakukan pengumpulan data di kelurahan A, maka yang kita butuhkan misalnya adalah nama kakaknya, berapa jumlah kakak yang ada, siapa saja anggota dari suatu kakak dan sebagainya, tetapi pada saat kita datang ke kelurahan tersebut, data yang kita butuhkan tidak ada atau tidak tersedia, ini bisa jadi yang menyebabkan salah satu ketaklengkapan data. Selanjutnya bisa jadi penyebab dari data itu kotor, dari ketaklengkapan data itu adalah akibat dari perbedaan pertimbangan waktu antara saat data dikumpulkan dan saat data dianalisa. Misalnya pada waktu kita mengumpulkan data, misalnya pendapatan dari keluarga A misalnya 100.000. Pada saat data itu akan dianalisa, akan dilakukan training dan pengujian, pendapatan keluarga itu misalnya berubah menjadi 250. Dari perbedaan waktu tersebut, bisa menyebabkan kelengkapan data, ketaklengkapan data. Dan ketaklengkapan data juga bisa disebabkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri pada saat dia melakukan penginputan atau pada saat dia melakukan pengumpulan data, atau dari hardware, kegagalan dari penggunaan hardware atau software. Dan data itu kotor juga bisa datangnya dari noise. Noise ini datang dari proses data pada saat kita melakukan pengumpulan data, pada saat kita melakukan pemasukan data atau entry data, pada saat kita melakukan transmisi data. Jadi noise, error atau penyimpangan data itu bisa datang dari pada saat kita melakukan pengumpulan data, pemasukan atau entry dan transmisi. Mengapa data itu kotor? Juga yang ketiga adalah karena ketidakkonsistenan. Jadi ketidakkonsistenan data itu datang dari sumber data yang berbeda. Tadi, misalnya contoh, kita misalnya melakukan pengumpulan data dengan beberapa orang. Jadi si A mengumpulkan data di daerah A, misalnya si B mengumpulkan data yang ada di daerah B misalnya. Data yang sama, misalnya data tentang kependudukan, data kependudukan misalnya, misalnya di sini kita misalnya mengatakan untuk menulis pekerjaan, pengerjaan itu kita misalnya tulis dengan 1 misalnya buruh, 2 adalah pegawai, 3 adalah misalnya kita simbolkan misalnya dengan tenaga pendidikan, misalnya begitu. Sementara si B mengumpulkan data yang sama, dia memberikan simbol atribut dengan misalnya langsung ditulis tanpa menyumbangkan simbol tadi, misalnya dengan menggunakan tenaga buruh, selanjutnya tenaga profesional misalnya. Nah, dari sumber data yang berbeda tadi, pada saat kita melakukan integrasi itu bisa jadi terjadi yang disebut dengan ketidakkonsistenan, padahal datanya sama sementara penamaannya berbeda. Nah,
Selanjutnya kalau kita lihat lagi ya, mengapa pre-processing itu penting? Ya, pertama yang memotivasi adalah kualitas data. Jika kualitas data tidak ada, maka kualitas hasil mining juga tidak ada. Kualitas keputusan harus didasarkan kepada kualitas data. Seperti yang sudah Bruce jelaskan sebelumnya, bahwa data yang ada di dalam sebuah dataset itu akan diolah dan akan dianalisa ya dengan menggunakan algoritma. Selanjutnya dari algoritma itu akan menghasilkan sebuah pola atau pattern dan menghasilkan sebuah model yang akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keputusan ini nanti akan digunakan sebagai decision making ya. Selanjutnya problem solving juga bisa digunakan sebagai strategic plan. Nah, kualitas keputusan itu harus didasarkan pada kualitas data. Jika kualitas datanya bagus, maka keputusan yang dihasilkan juga bagus. Ya, kita misalkan duplikasi data atau data hilang. Ya, dan jika duplikasi data terjadi atau data hilang, bisa menyebabkan ketidakbenaran atau bahkan statistik yang menyesatkan. Jika statistiknya menyesatkan, maka keputusan yang kita buat juga akan menyesatkan. Dan kualitas data tidak ada juga bisa kita lihat misalnya di dalam data warehouse, di mana di dalam data warehouse ini memerlukan kualitas integrasi data yang konsisten. Jadi kalau datanya tidak konsisten ya bisa jadi pada saat dia dianalisa itu akan menghasilkan sebuah statistik yang menyesatkan, ya menghasilkan sebuah model yang menyesatkan, menghasilkan sebuah pola atau pattern yang menyesatkan. Selanjutnya adalah mengapa data pemrosesan awal itu penting atau pre-processing itu penting adalah alasannya karena ada ekstraksi data, karena akan ada dilakukan pembersihan data dan transformasi yang merupakan kerja utama dari pembuatan suatu data, contohnya adalah data warehouse. Pengukuran kualitas data multidimensi, ya, kualitas suatu data dapat diakses dalam bentuk akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, kepercayaan, nilai tambah, penafsiran, selanjutnya kemudahan diakses. Dan dalam bentuk kategori luas, ya, pengukuran kualitas data multidimensi itu kita bisa lihat hakikat yang dihasilkan, selanjutnya kontekstualnya, selanjutnya bisa direpresentasikan atau tidak, mudah diakses atau tidak, ya, seberapa mudah dia bisa diakses data tersebut. Oke, tugas utama dalam pemrosesan awal data atau pre-processing, yang pertama itu adalah tugas utamanya adalah pembersihan data. Artinya kenapa data itu dibersihkan? Karena data set yang ada itu masih kotor. Ingat tadi ciri-ciri data yang kotor itu pertama tidak lengkap, ya, selanjutnya ada noise atau outlier, yang ketiga adalah tidak konsisten. Ya, pembersihan data, apa aktivitas pembersihan data pada saat data itu masih kotor? Ya, data yang kotor itu kita bersihkan, maka kegiatannya misalnya adalah mengisi nilai-nilai yang hilang atau yang kosong. Seperti yang Lucy jelaskan sebelumnya, bahwa pada saat kita melakukan pengumpulan data, bisa jadi atributnya ada, tapi nilai-nilai atributnya tidak ada, karena yang kita butuhkan datanya tidak tersedia. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan pembersihan data, nilai-nilai yang kosong tadi harus diisi, ya, agar datanya menjadi lengkap. Ya, selanjutnya pembersihan data juga bisa dilakukan dengan cara menghaluskan noise data. Ya, noise data, data-data yang error itu ya kita coba bersihkan, coba kita haluskan. Dan kita juga harus tahu atau harus mampu mengenali atau menghilangi outlier. Jadi kalau terjadi ada penyimpangan data yang tidak pada tempatnya atau data itu misalnya berbeda dengan data-data yang lainnya, maka kita harus tahu mana apakah data ini milik dari dataset tersebut atau tidak. Jika dia bukan milik dari dataset tersebut, maka harus kita hilangkan, harus kita keluarkan data tersebut karena itu merupakan penyimpangan atau kita sebut dengan outlier. Pembersihan data juga aktivitasnya adalah memecahkan ketidakkonsistenan. Jadi ya supaya kualitas data bisa kita peroleh, maka kita harus ya konsisten terhadap atribut yang kita gunakan, selanjutnya instan
Yang kita gunakan selanjutnya adalah nilai-nilai atribut yang kita gunakan. Kita harus konsisten baik dalam penulisan ya atau penamaan ya atau pengisiannya. Nah, yang tugas utama pemrosesan awal data yang kedua adalah integrasi data. Kenapa data itu harus diintegrasikan? Data diintegrasikan karena data itu pertama adalah heterogen. Ya, integrasi banyak database ya bisa menggunakan bisa pengintegrasian data itu bisa dengan menggunakan integrasi dengan banyak database, bisa menggunakan banyak kubus data atau banyak file ya. Jadi di sini pada saat kita melakukan integrasi dari beberapa data, dari beberapa file, maka konsistensi itu sangat diharapkan ya. Jangan sampai karena data yang heterogen tadi itu akan menyulitkan kita untuk penggunaan data tersebut ke proses berikutnya dari proses machine learning. Selanjutnya, tugas utama dari pemrosesan awal data atau pre-processing selanjutnya adalah masalah transformasi data. Jadi data itu dijelaskan atau disajikan secara lebih detail. Ya, aktivitasnya bisa dengan bentuk normalisasi dan bisa bentuk dalam agregasi. Oke, tugas utama dari pemrosesan data awal ya atau yang kita sebut dengan pre-processing selain dari yang 3 di atas ya, selain pembersihan data, integrasi data, transformasi data, yang keempat itu adalah reduksi data. Ya, reduksi data, kenapa data ini harus direduksi? Karena jumlah data yang besar. Ingat, semakin besar data yang akan kita olah, itu akan memakan waktu komputasi yang lebih besar, membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih besar atau yang lebih lama, sehingga ya knowledge atau pattern atau pola yang dihasilkan itu bisa jadi menjadi tidak efisien karena lamanya waktu pemrosesan. Ya, reduksi data ini kegiatannya bisa dengan cara mendapatkan representasi yang direduksi dalam volume tetapi menghasilkan hasil analitikal yang sama atau mirip dengan data aslinya ya. Jadi walaupun kita mengurangi jumlah datanya ya dari yang pertamanya dalam bentuk misalnya ukurannya dalam bentuk terabyte, maka kita bisa mereduksinya menjadi ukuran yang lebih kecil ya, tetapi hasil analisisnya itu harus sama ya, minimal sama atau mirip ya dengan data yang sebelum kita lakukan reduksi. Tugas yang keempat dari pre-processing atau data pre-processing itu adalah diskritisasi data. Ya, kenapa harus dilakukan diskritisasi data? Dalam rangka membuat kesinambungan atribut yang ada. Kegiatannya apa saja dalam diskritisasi data itu adalah bagian dari reduksi data, tetapi dengan kepentingan khusus terutama data numerik. Jadi data numerik itu ya setelah dilakukan proses vektorisasi itu bisa kita lakukan proses yang disebut dengan diskritisasi. Jadi dirubah ke dalam bentuk misalnya bilangan 0 dan 1. Ya, bentuk-bentuk dari pemrosesan awal data atau bentuk-bentuk dari data pre-processing pertama adalah kita bisa melakukan pembersihan data. Ya, selanjutnya setelah data itu dibersihkan, ya, kita bisa melakukan integrasi data. Jadi beberapa sumber data itu bisa kita satukan dalam satu repositori atau dalam satu media penyimpanan dengan sebelumnya kita sudah membersihkan data itu dari ketidaklengkapan, dari noise, dan dari ketidakkonsistenan. Selanjutnya kita melakukan transformasi data. Data yang ditransformasi ini lebih detail. Kita akan buat format dari penulisan kita atau angka kita itu dalam bentuk satu format ya, satu format misalnya. Selanjutnya yang berikutnya adalah setelah kita melakukan pembersihan data, kita bisa melakukan reduksi data. Jadi dimensi dari data tersebut itu kita perkecil atau kita kurangi ya. Ingat, hasil reduksi itu lebih dimensinya itu lebih kecil daripada dimensi sebelum dilakukannya reduksi. Ya, walaupun kita melakukan reduksi, hasil analisisnya sama atau hampir sama dengan hasil pada saat sebelum dilakukannya reduksi. Pembersihan data. Pembersihan data ini merupakan kepentingan di dalam data mining.
Pembersihan data adalah salah satu dari 3 masalah terbesar dalam data warehouse. Ya, pembersihan data adalah problem nomor 1 dalam data warehouse, kata survei dari DCI. Ya, apa saja tugas pembersihan data ini? Tadi sudah dijelaskan. Ya, aktivitas misalnya mengisi nilai-nilai atribut yang hilang, mengenali outlier dan menghaluskan noise data. Selanjutnya memecahkan redundansi yang disebabkan oleh integrasi data. Lucy yakin ya masalah redundansi data ini ya sudah tidak menjadi asing lagi bagi Ananda semua ya, bagi Ananda semua karena sudah dipelajari sebelumnya di dalam basis data. Oke. Pembersihan data juga bisa dilakukan dengan memperbaiki ketak-konsistenan data. Misalnya contoh ya, kita menulis negara Amerika Serikat itu kita menggunakan penyingkatan dengan US dan ada juga yang misalnya menggunakan penyingkatan dengan USA. Ya, sementara US dan USA itu adalah simbol atau singkatan dari Amerika Serikat. Jadi supaya kita tahu penyingkatan mana yang kita gunakan dalam menyingkat nama negara suatu negara, kita bisa menggunakan rujukan eksternal, ya rujukan mana standar penulisan suatu negara. Ya begitu juga kalau seandainya kita menyingkat nama, ya atribut nama, maka kita harus juga punya standar bagaimana cara menyingkat suatu nama, gelar dan sebagainya. Ya, kita bisa menggunakan rujukan eksternal. Selanjutnya kita juga bisa memperbaiki ketidakkonsistenan itu ya dengan mengecek mendeteksi pelanggaran kendala-kendala misalnya kebergantungan fungsional dari sebuah data. Nah, data itu hilang. Data hilang maksudnya adalah data yang kita butuhkan ya pada saat kita melakukan penginputan atau pengumpulan data di dalam sebuah dataset, data itu tidak tersedia. Jadi data hilang itu penyebabnya data tidak selalu tersedia. Misalnya banyak tuple atau record tidak memiliki nilai yang tercatat untuk beberapa atribut. Nah, seperti misalnya customer income dalam data sales ya. Hilangnya data ini bisa disebabkan oleh kegagalan pemakaian peralatan, selanjutnya ketak-konsistenan dengan data tercatat ya lainnya dan karena dihapus. Atau yang ketiga, data hilang itu bisa karena data tidak dimasukkan karena salah pengertian. Yang keempat, ya, data tertentu bisa tidak dipandang penting pada saat entry. Jadi maksudnya adalah kita menganggap suatu data tidak penting. Pada begitu dilakukan perhitungan, hasilnya itu tidak sesuai dengan seperti apa yang diharapkan. Ini bisa terjadi karena ada atribut yang harusnya dimasukkan ke dalam dataset tersebut, tetapi karena kita anggap tidak penting, tidak kita masukkan. Ya, karena atribut ini ya akan mempengaruhi proses pengolahan datanya. Ya. Oke, selanjutnya data hilang juga bisa disebabkan karena kita tidak mencatat histori atau tidak mencatat perubahan data. Misalnya, ya data set A, ya setelah pada saat proses pembersihan data yang hilang itu sudah kita isi, tetapi pada saat kita melakukan edit dan pengupdatean atribut-atribut nilai-nilai atribut tadi itu tidak kita simpan perubahannya. Akibatnya apa? Data yang ada di dalam histori kita itu adalah data lama, bukan data yang sudah diupdate. Dan kehilangan data ini perlu disimpulkan. Ya, kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ketidaklengkapan data terjadi? Kenapa error dari data terjadi? Kenapa ada penyimpangan? Kenapa tidak konsisten? Ya, kenapa penyebabnya ini dari data yang hilang ini perlu kita simpulkan. Ya, ini tujuannya ya kejadian yang sama itu tidak terjadi lagi pada aktivitas kita berikutnya. Selanjutnya bagaimana kita menangani data yang hilang ya. Data yang hilang bisa kita tangani dengan cara mengabaikan tuple atau record. Ya, pekerjaan ini mudah tetapi tidak efektif dan merupakan metode yang terakhir ya. Jadi kalau sudah tidak ada jalan lagi, maka kita abaikan tuple atau record yang kosong-kosong tadi ya. Biasanya di saat dilakukan saat label kelas hilang. Jadi kita lupa kira-kira ini data ini kelas labelnya apa ya.
Ya, kita lupa dan kita kehilangan kelas laba. Akhirnya apa? Supaya tidak menyusahkan kita dalam pemrosesan berikutnya, kita delete atau kita abaikan. Dan ini juga tidak efektif bila penyajian dari nilai-nilai atribut yang hilang tadi per atribut sungguh-sungguh bervariasi. Artinya nilainya berbeda-beda. Akhirnya apa? Pada saat kita klasifikasi dan melakukan clustering itu akan menyusahkan kita sendiri. Selanjutnya bagaimana menangani data yang hilang? Yang kedua adalah mengisi nilai-nilai atribut yang hilang secara manual. Cara ini memang bagus, tapi kalau untuk data yang banyak, ya data yang banyak, data yang jumlahnya besar, ya berskala besar, ya pekerjaan ini menjadi sesuatu yang membosankan, dan memakan waktu yang lama, dan kegiatan ini bila dilakukan secara manual dengan melibatkan banyak orang berarti akan memakan biaya yang mahal, karena harus menggaji personal yang terlibat dalam pembersihan data tadi. Ya, dia mengisi ketidaklengkapan data, dia harus mengenali dan membuang outlier, selanjutnya dia harus mengecek ketidakkonsistenan. Jadi kalau misalnya dia melibatkan banyak orang bisa memakan biaya yang banyak atau mahal biayanya. Dan kegiatan ini kalau dilakukan secara manual menjadi suatu kegiatan yang tak mungkin dilakukan. Karena tadi kalau jumlah datanya dalam bentuk terabyte atau dalam bentuk million data, ya dalam bentuk miliar ya datanya, itu berarti sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan. Oke. Selanjutnya, menangani data hilang itu bisa mengisi nilai-nilai hilang secara otomatis. Ya, kita bisa menggunakan yang kita sebut dengan konstanta global, ya. Misalnya menjadi unknown, null atau suatu kelas baru. Ya, suatu pola yang memuat unknown ya atau null adalah buruk. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak bisa lagi, jalan satu-satunya adalah mengisi konstanta global dengan cara unknown dan null. Ya. Gunakan rata-rata atribut ya. Jadi cara menangani setelah kita bisa mengisi nilai-nilai hilang secara otomatis itu dengan menggunakan rata-rata atribut. Kita juga bisa melakukan pengempisan data ke mean atau median, atau kita juga bisa melakukan rata-rata atribut untuk seluruh sampel yang masuk ke dalam kelas yang sama. Ya, kegiatan ini lebih cerdas dari metode dan suatu metode yang baik daripada kita harus menghilangkan nilai atau record yang ada ya atau mengasih tanda konstanta unknown atau null. Jadi dengan cara menghitung rata-rata atribut untuk seluruh sampel atau instan atau objek yang masuk ke dalam kelas yang sama itu lebih metode yang lebih bagus pada saat kita menangani data yang hilang. Ya, data yang hilang juga bisa kita lakukan dengan nilai yang paling mungkin, menentukan nilai yang paling mungkin. Itu berbasis inferensi seperti regresi, rumus Bayes, atau decision tree. Ya, kegiatannya misalnya dengan cara mengklasifikasi untuk mendapatkan nilai yang paling mungkin. Dan cara ini merupakan suatu metode yang baik dengan beberapa overhead, ya. Atau menangani data hilang bisa dengan menggunakan suatu nilai untuk mengisi nilai yang hilang dengan bisa membiasakan data itu atau membiaskan data itu atau nilai bisa salah. Dan nilai yang paling mungkin adalah yang terbaik. Gunakan informasi yang paling banyak dari data yang ada untuk memprediksinya. Jadi untuk memprediksi itu ya kita menggunakan informasi yang paling banyak dari data yang ada. Nah, strategi reduksi data ya kita tahu ya setelah kita melakukan integrasi data, transformasi data, kita bisa melakukan reduksi data. Strategi reduksi data ini kalau suatu data warehouse ya yang bisa menyimpan terabytes data ya berarti analisis atau penambangan data yang kompleks itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk menjalankan dataset tersebut secara komplit. Ya kalau sudah memakan waktu yang lama berarti prosesnya sudah menjadi tidak efisien lagi. Untuk menjadikan pemrosesan data ini menjadi lebih efisien, analisis atau penambangan data yang kompleks ini menjadi lebih efisien, maka data tersebut harus kita reduksi. Ya, nah, reduksi data di sini diartikan yang mengurangi ukuran dataset, tetapi menghasilkan hasil analisis yang sama atau hampir sama dengan data sebelum kita reduksi.
Artinya, size-nya kita perkecil, tapi hasil analisisnya itu sama atau hampir sama dengan sebelum kita mengurangi ukuran datasetnya. Nah, strategi reduksi data itu yang pertama bisa melakukan dengan menggunakan algoritma yang kita sebut dengan atau metode atau teknik agregasi kubus data. Yang kedua dengan menggunakan reduksi dimensionalitas. Ya, reduksi dimensionalitas ini adalah menghilangkan atribut yang tak penting. Selanjutnya ketiga adalah dengan mengkompres data tersebut. Lucy yakin kompresi data itu bukan sesuatu yang baru lagi karena kita sering mengkompres data tersebut ya. Selanjutnya reduksi numerosity reduction, yaitu dengan cara mencocokkan data ke dalam model. Ya, selanjutnya adalah diskritisasi dan pembuatan konsep hierarki. Reduksi dimensionalitas, ya kegiatannya bisa dengan cara menggunakan fitur seleksi. Ya, ingat kalau Lucy berbicara tentang fitur, yang Lucy maksud adalah atribut. Jadi kita bisa membuat atribut subset selection atau menseleksi subhimpunan atribut. Ya, kegiatannya dengan cara memilih sekumpulan fitur minimum atau atribut minimum, ya sedemikian hingga distribusi peluangnya dari kelas berbeda bila nilai-nilai fitur tersebut diberikan adalah sedekat mungkin dengan distribusi asli bila nilai-nilai diberikan pada seluruh fitur. Jadi kita akan menghitung rata-ratanya atau min-nya, ya. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasinya, ya. Selanjutnya kita bisa mengurangi jumlah pola dalam pola, ya ini lebih mudah dipahami. Jadi kita lihat, kita kenali dulu pola yang ada, selanjutnya di dalam pola ada pola, maka di pola yang ada itu bisa kita kurangi, ya ini lebih mudah dipahami. Ya, reduksi dimensionalitas selain fitur selection itu adalah metode heuristik, ya. Itu karena nilai eksponensial itu ya menjadi pilihan. Ya, di sini algoritmanya bisa menggunakan seleksi stepwise forward, bisa menggunakan eliminasi stepwise backward, bisa melakukan kombinasi seleksi forward dan eliminasi backward, bisa melakukan induksi pohon keputusan atau decision tree, ya. Data reduction, reduksi data, konsep dasarnya adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan yang kita peroleh. Ya, selanjutnya mereduksi data itu berarti ya membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Itu adalah konsep dasar dari reduksi data. Nah, contohnya ya dari reduksi data ini, data yang besar dalam data warehouse pada dataset kompleks itu kita reduksi. Artinya apa? Di sini kita mengurangi ukuran datasetnya, tetapi menghasilkan hasil analisis yang sama atau hampir sama ya dengan sebelum kita melakukan reduksi data. Oke, tujuan dari reduksi data ini itu adalah menentukan kualitas solusi dalam data mining. Jadi tadi konsepnya adalah kualitas data yang baik itu akan menghasilkan kualitas data mining yang baik. Jadi untuk mendapatkan hasil data mining yang baik, kita harus menyediakan data yang berkualitas. Operasi dasar dari reduksi data itu dimensi utamanya ada 3 ya dari datasetnya atau kita sebut dengan plain file. Pertama itu adalah kolom ya, kolom ini mengisyaratkan atau menyatakan fitur. Selanjutnya baris ya, baris ini menyatakan kasus atau objek atau instan atau sampel. Selanjutnya ada nilai fitur atau nilai-nilai atribut. Ya, operasi dasar dari proses reduksi ini yang pertama bisa mengurangi kolom atau menghilangkan kolom atau fitur ya, mendelete kolom atau mendelete instan ya, mendelete instan atau objek ya atau instan objek, selanjutnya sampel ya, kita bisa delete barisnya atau kita melakukan pengurangan dari jumlah nilai kolomnya ya, kita melakukan yang disebut dengan penghalusan suatu fitur. Ini operasi dasar dalam reduksi data. Pendekatan yang digunakan pada saat reduksi data itu adalah ya
operasi lain mereduksi data, tetapi data baru tidak dikenali lagi. Jadi sering menggantikan sekumpulan fitur awal dengan fitur campuran yang baru. Contohnya, dataset fitur tentang tinggi dan berat. Lalu kita ganti dengan BMI, Body Mass Index. Ya, reduksi data merupakan proporsi hasil bagi dari dua fitur awal. Parameter dalam melakukan analisis terhadap reduksi data itu bisa kita lihat dari waktu komputasinya. Ya, data yang lebih sederhana itu dapat mereduksi waktu untuk proses data mining. Jadi kalau semakin besar data yang kita akan olah, itu akan memakan waktu komputasi yang lebih besar. Jadi supaya datanya pengolahan datanya menjadi lebih efisien dan lebih sederhana, maka kita harus reduksi sehingga proses reduksi waktunya untuk menghasilkan proses data mining yang lebih baik. Selain waktu komputasi, kita juga harus perhatikan keakuratan prediksinya atau deskriptifnya. Ya, kita akan mengukur seberapa baik data dapat disimpulkan dan mengeneralisasi ke dalam suatu model. Jadi kita akan hitung akurasinya, kita akan menghitung pre-call-nya, ya, kita akan ukur dia, ya, kita akan lihat nilai rata-rata errornya. Dan ketiga, itu adalah penyajian dari model data mining-nya. Dia sederhana nggak pada saat disajikan? Ya, dia menjadi model atau pola yang dapat dimengerti atau tidak? Itu akan kita perhatikan. Ya, dengan dapat mereduksi waktu, ya, dia akan meningkatkan akurasi dan penyajian dalam bentuk yang sederhana pada waktu yang bersamaan. Dan salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan waktu komputasi yang lebih baik, keakuratan prediksi yang lebih baik, ya, penyajian model data mining yang lebih baik atau yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, salah satu strategi yang bisa digunakan adalah dimensionality reduction. Ya, fitur reduction dan proses reduksi fitur harus menghasilkan, artinya apa? Setelah kita mereduksi sebuah data atau setelah kita melewati data reduction, maka kita akan menghasilkan sebuah data yang lebih kecil sehingga algoritma data mining dapat bekerja, ya, lebih cepat, akurasi yang tinggi dari proses data miningnya sehingga model dapat mengeneralisasi data lebih baik. Dan kita berharap dari hasil reduksi data ini, hasil yang kita hasilkan itu hasil yang sederhana, sehingga lebih mudah dimengerti dan digunakan. Dan fiturnya menjadi lebih kecil, atau jumlah fitur atau jumlah atribut yang kita gunakan menjadi lebih kecil. Klasifikasi reduksi fitur ini, pertama itu adalah fitur selection. Fitur selection ini merupakan proses pemilihan fitur atau atribut yang ditemukan pada sebuah data set awal atau fitur composition. Ya, computer composition ini adalah merupakan faktor penentu dalam menghasilkan hasil data mining yang berkualitas. Seperti tadi yang sudah Lucy jelaskan, bahwa kualitas data yang baik itu akan menghasilkan kualitas data mining yang lebih baik. Oke, metode-metode yang bisa kita gunakan dalam data reduction itu adalah Principal Component Analysis atau PCA, selanjutnya adalah Value Reduction, selanjutnya adalah fitur Discretization. Ya, insya Allah ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Principal Component Analysis. Ya, bagaimana cara menggunakan algoritma ini di dalam machine learning. Ya. Demikian yang bisa Lucy sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf dari salah dan kurang. Ya, semoga apa yang Lucy sampaikan bisa Anda pahami dan bisa dimengerti, sehingga pada perkuliahan atau pertemuan kita minggu depan Anda sudah tidak bingung lagi kenapa Principal Component Analysis ini akan digunakan dalam dimensional reduction. Ya, demikian cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.